Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu hasil voting saham-saham terbaik minggu ini pilihan Bapak dan Ibu. Jadi dari 10 saham, dari sekian banyak saham yang keluar minggu lalu, yang kemarin, lalu di vote ya minggu ini ya. Di vote 10, diambil 10, Bapak Ibu vote, cari 5 yang terbaik pilihan Bapak dan Ibu semua. Dan kita akan analisa hari ini dengan penutupan hari Jumat ya. Jadi alertnya ini dari alert yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis, kita update dengan data hari Jumat. Jadi semoga terupdate ya datanya sejak keluar alert, dan kemarin mudah-mudahan sudah dibuat juga analisa di aftermarket close-nya. Baik. Ini dia weekly review-nya Bapak Ibu dari tanggal 13. Ya kebetulan ramai juga ya minggu ini. Kita juga candle weekly-nya juga bullish. Kita ada wifi dan segala macamnya, ini kita pilih 10. Untuk hari Jumat ada Java, Goto, dan MNCN sudah kita buat after market close analisisnya. Dan hari Sabtu kita sudah ada workshop trading as a business batch 36, dan kita sudah membahas MNCN, kita latihan belajar membuat trading plan. Jadi analisa seperti yang dibuat di after market close atau analisa di weekly, jangan lupa lanjutkan membuat trading plan, lanjutkan menghitung manajemen, lalu masukkan ke dalam online trading. Sudah ada tutorialnya ya. Sekarang Oke, Bapak Ibu, jadi Telegram alert ini terkirim ke Telegram bot. Ini dia alamat Telegram botnya. Bapak Ibu bisa nanti join ya. Saya masukkan ke dalam deskripsi video. Atau scan QR ini Bapak Ibu bisa pakai Google Lens. Bapak Ibu scan saja QR ini, nanti dia akan mengarahkan ke alamatnya. Bapak Ibu yang penting sudah install Telegram, aplikasi Telegram Messenger. Untuk Telegram channel juga ada di sini. Bapak Ibu bisa join juga sosial medianya, websitenya, dan sosial media bisa di follow. Insya Allah nanti akan saya fallback kalau follow sosial medianya. Oke, sebelumnya disclaimer on-nya Bapak Ibu, ini ada berbagai macam disclaimer. Tayor, trade at your own risk. Wajib punya trading plan dan wajib menggunakan money management dalam trading. Kalau tidak punya trading plan, stop, jangan trading. Oke, untuk aftermarket close, penutupan hari Jumat tanggal 17 Januari, saya sudah buatkan videonya, dan kebetulan kemarin di workshop trading as a business kita juga bahas, kan kita prakteknya di dalam kelas. Nah, yang dibahas adalah saham MNCN. Mungkin memang kurang beruntung aja ya angkatan batch 36 kemarin, sebab tidak menemukan saham yang the best time for buying. Ya, bukan the best time, tapi tidak apa-apa lah. Mungkin mereka kalau udah beli butuh waktu mungkin sebulan 2 bulan baru dia masuk the best time for buying. Tidak apa-apa. Nah, juga untuk supaya refreshing, saya buatkan video tutorialnya untuk mengakomodasi Bapak dan Ibu yang tidak mungkin waktunya belum ada untuk ikut, atau lokasinya berada di luar kota, atau dananya belum bisa ada untuk ikut workshop, bisa nonton video tutorialnya. Saya ambil mungkin 10% atau 15% dari yang saya ajarkan di dalam kelas lah ya. Jadi memang terpaksa banyak yang tidak bisa disampaikan karena keterbatasan video dalam durasi 1 jam ini. Oke, ini dia Bapak Ibu batch 36 yang saya masukkan tadi. Hari Sabtu tanggal 18 Januari kita ada 10 orang, lumayan ini Bapak Ibu. Dan mereka ini ada 2 orang datang langsung dari Surabaya, 1 orang yang datang langsung dari Lampung. Mereka langsung terbang ke sini, selesai workshop mereka harus balik lagi. Itulah ya pengorbanan untuk belajar. Biaya workshopnya murah, tapi terpaksa begitu, akomodasinya juga jauh lebih mahal. Tapi saya tidak bisa mengadakan online, sebab ya bisa tanya sendiri kepada pesertanya. Bedanya ya di dalam kelas itu bagaimana yang kita lakukan interaksinya, hingga kalau online itu tidak dapat ya. Oke. Nah, ini dia untuk batch berikutnya tanggal 37 hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Nanti materinya akan saya kirimkan ke hari Sabtu depan atau hari Minggu sudah akan saya kirimkan. Sekarang ada 8, ya 8 ini cukup, tapi kalau nanti kita mentok-mentok 10 bisa lah. Kalau lebih dari 10 tidak bisa, kursinya tidak ada soalnya ya. Lalu ini mungkin sekuen pertama workshop trading as business. Karena untuk level basic dan intermediate ini nanti kita akan vakum, karena bulan puasa, lebaran, 1 bulan itu kita tidak ada workshop. Bagi Bapak Ibu yang berminat, memang ingin ya nanti bisa tunggulah, kalau tidak dapat di batch ini mudah-mudahan kita ada lagi untuk season 2-nya nanti di mungkin bulan Mei kita adakan lagi ya.
Oke, untuk level advance kita akan rapatkan sebelum bulan puasa semuanya selesai 2 angkatan ya, untuk 1 angkatan. Kalau advance ini kita lebih kalau bisa jangan rame-rame. Karena kita akan praktek di kelas, kita menggunakan paperwork, jadi cukup bawa pensil penggaris nanti, kita akan latihan tarik garis lebih terasa nanti latihannya. Dan itu tidak bisa juga dilakukan online ya, walaupun nanti kita singgung juga di weekly ini bagaimana tentang wake off. Jadi konsepnya kita akan belajar how to trade Indonesian market stock market logically. Jadi secara logik. Nah, kebetulan mazhab saya trading adalah volume price analysis dan saya menggunakan Wyckoff method. Tapi ini hanya ditawarkan kepada yang sudah ikut workshop trading as business ya, Bapak Ibu. Baiklah, ini dia hasil votingnya Bapak Ibu untuk alert yang muncul sejak hari Senin tanggal 13 Januari sampai hari Kamis tanggal 16. Dari sekian banyak alert robot itu yang tadi sudah ditampilkan di weekly review, kita pilih 10 saham dari BBRI, BSDE, Buka, ya, Inco, Indika, INKP, PTPP, SMA dan TIN, WIFI kita mendapatkan 170 suara. Dari 170 suara ini, pilihan terbanyak adalah BBRI, 31% sebanyak 53 vote. WIFI 15% sebanyak 25 vote. Lalu SMA 14% 24 vote. Indika 11% 18 vote. TIN 10% 17 vote. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan suaranya ke BSDE, Buka, Inco, INKP, dan PTPP. Walaupun tidak bisa dibahas, Bapak Ibu bisa ikuti step by step analisanya, lakukan sendiri, practice make perfect ya. Tadi walaupun ada disclaimer-nya, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Jadi intinya cara analisanya sama, silahkan akses board-nya nanti Bapak Ibu belajar analisa sendiri. Harusnya apa yang saya jelaskan ini logik. Ya tidak rumit lah ya, karena memang harus ada teorinya dipelajari dulu, tutorialnya sudah ada saya rasa. Oke. Mari kita masuk ya. Jadi bedanya dengan aftermarket close, kalau dia di weekly stock analysis tentu saham-saham yang di luar hari Jumat dan akan kita bahas dengan data hari Jumat ya tanggal 17. Nah, dia juga weekly-nya sudah valid berarti, maka kita akan lihat di weekly-nya. Umumnya Wyckoff itu berjalan di weekly, struktur besarnya. Kadang-kadang di monthly ya, seperti saham-saham lama seperti MNCN itu. Tadi juga sudah saya jelaskan dia mainnya di monthly siklusnya. Itu besar sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Wyckoff structure. Jadi Wyckoff structure itu ada 2, ada 4 strukturnya. Nanti saya jelaskan. Tapi yang kita fokus adalah Wyckoff akumulasi dan Wyckoff distribusi. Untuk diakumulasi, yang kita lihat adalah pada saat akumulasi saham itu terjadi, kita akan menemukan namanya preliminary support, lalu ada selling climax, ada auto rally dan secondary test. Ini kita sebut dengan fase A. Lalu ada fase-fase B, di mana ini adalah cause and effect, lalu kita mencari fase C kalau ada spring. Ya, spring ini ciri-ciri dia khusus sekali. Kalau kita bisa dapat spring mudah-mudahan kita bisa the best price for buying atau minimal satu langkah di belakang bandar. Oke. Lalu dia akan masuk ke fase C, itu kita akan menemukan the best time for buying, lalu kita akan mendapatkan the second chance to buy, maka kita akan lanjutkan ke fase E. Itu teorinya. Lalu juga untuk distribusi, kalau untuk saham-saham distribusi tentu kita akan menemukan preliminary supply, lalu buying climax, auto rally, secondary test, itu fase A. Lalu kita akan ada fase B, di sini adalah cause-nya untuk fase E atau markdown. Lalu kita akan kalau beruntung menemukan UTAD, yaitu after distribusi. Oke, di fase C, ini ada ciri khasnya, lawan dari spring. Setelah itu kita akan menemukan pattern down, trend in ranging, yaitu fase D. Di sini kita menemukan LPSI. Nah, di sini kita akan mendapatkan the best time for selling, baru second chance to sell. Setelah itu melanjut ke fase E. Itu dia kira-kira event utama untuk Wyckoff akumulasi dan Wyckoff distribusi. Nah, kalau kita rangkumkan simplifikasi, kita buat kartunnya. Akumulasi Wyckoff ini adalah struktur saham itu ada 4 ya, yaitu akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Nah, kita akan fokus melihat kalau andai dia berada di fase ini atau ada di fase distribusi. Cirinya adalah nanti kita akan mendapatkan the best time for buying, kita akan mendapatkan juga second chance to buy kalau dia respect ke Wyckoff. Begitu juga kalau the best time for selling, dia akan memberikan second chance to sell. Jadi simple sekali strukturnya, dan ini sudah saya lakukan, buktikan bahwa ini berjalan. Dari tahun 2008 saya sudah melakukan analisa saham menggunakan konsep-konsep dari Wyckoff ini. Oke.
Itu dulu ya Bapak Ibu. Sekarang mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help. List perintahnya ada di sini. Ya, juga bisa ketik tutorial. Jadi untuk mempelajari apa saja perintah-perintah behind ini ya. Jadi sebagian sudah diajarkan di dalam workshop. Baik workshop trading business, umumnya di workshop trading as business, tapi untuk volume price analysis kita ada di workshop level advance-nya. Baik, kita akan mulai dengan saham-saham pilihan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu BBRI, di mana dia 53 volt. Kita mulai dengan kita cek alertnya, alert BBRI. Oh, sebelumnya kita lihat dulu weekly-nya, composite. VPA weekly composite ya, karena perlu juga ya. Weekly-nya dia less than average volumenya, demo indicate strength untuk daily-nya. Lalu kita lihat VPA composite, kita lihat daily-nya untuk volume price-nya. Oke, jadi memang ada perjalanan ya dari sini untuk hari Jumat. Sinyalnya sudah bagus untuk penutupan hari Jumat, volumenya juga sudah bagus. Dia selling climax, auto relay, secondary test, dia retest dulu. Mudah-mudahan ini membentuk naik, dia weekly-nya sudah keluar dari inside buyer. Oke, volumenya sudah di atas rata-rata untuk penutupan hari Jumat. Nah, sekarang kita mulai dengan saham BBRI. Alert BBRI. BBRI, Bapak Ibu, kalau kita lihat dia fresh. Keluar alertnya tanggal 15. Terakhir itu dia alert terakhir dia keluarnya tanggal 8 Oktober ya. Jadi ini fresh, alert pertama. Jadi alert pertama ini kita bisa beli tapi tidak full power ya. Kita jaga atas, jaga bawah. Kalau memang bisa sinyal buy. Itu biasanya masih di fase-fase awal akumulasi wake off. Dia bisa selling climax dulu. Kita berharap auto rally, nanti dia akan memberikan secondary test. Mudah-mudahan dia respect terhadap struktur itu. Kita cek dengan Speedo. Speedo BBRI, bagaimana speedometernya? Oke, speedometernya kelihatannya di bayang-bayangnya dia berada netral. Netral artinya supply-nya sama kuat dengan demand. Kita cek weekly-nya. Speedo BBRI, karena sudah valid kan untuk penutupan hari Jumat. Oke. Oh, weekly-nya dia masih fair. Artinya untuk weekly supply BBRI ini masih lebih besar daripada demand-nya. Kita lihat dengan rotasi saham Star BBRI. Bagaimana rotasi saham BBRI daily? Rotasinya, BBRI ini volatilitasnya tinggi juga. Relatif terhadap composite. Composite-nya tadi kita untuk hari Jumatnya ditutup positif ya. Tadi kita lihat. Nah, ini dia melesat berputar-putar di sini. Tapi finance-nya udah ada penguatan nih Bapak Ibu ya. Finance-nya sudah masuk segitiga ini. Lihat BBRI kembali masuk ke zona grid sejak beberapa hari yang lalu ya. Sejak alert dia melawan. Sekarang kita cek dengan weekly-nya. Star BBRI. Dia tidak masuk kategori habis panik terlebih dahulu. Oh, BBRI ini agak aneh nih. Dia ikut siklusnya RRG. Aneh ya Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Ini momentumnya menguat. Oke, nggak apa-apa lah ya. Dia melemah ke kiri, momentumnya naik gitu. Dia anomali sendiri. Biasanya kan kita melawan arah jam, dia mengikuti arah jam, mengikuti cacingologi atau RRG Kampenar ya. Nggak apa-apa. Weekly-nya memang begitu. Kita lihat dulu nanti ininya. VPA monthly BBRI. Apa yang terjadi struktur besarnya? Apakah struktur besarnya wake up bercerita? Ya. Jadi memang BBRI ini Bapak Ibu kalau kita tracking ke belakang dia jarang menembus close di bawah lower Donchian. Ya, jadi ini lower Donchian itu batasan dia ya Bapak Ibu. Kalau dia jebol, dia masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Ketika itu terjadi 3 bulan dia naik ya Bapak Ibu. Nah, ini juga dia mantul. Ini dia mantul ya untuk sementara ini. Jadi kita mudah-mudahan sampai akhir bulan dia nanti menghijau, dia tidak close di bawah 40 ya 4050 inilah ya. Ya, kalau kita lihat lower downtrend-nya kan sebenarnya ini dia nih. Ya, ini karena pakai 20 hari. Jadi kalau kita pakai ini dia cucuk ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan benar lah yang ini berapa ya ini harganya nih. Nanti ini lower downtrend-nya menjadi batasan lah untuk BBRI.
Mudah-mudahan masih buy on weakness, dia cucuk. Mudah-mudahan untuk sampai akhir bulan ini kan masih tanggal 17. Mudah-mudahan dia ke atas karena kan kalau dia panjang ke atas, ini dia belum ada jebol-jebolnya ya. Oke. Jadi asumsinya begitu, kita tunggu sampai akhir bulan kalau untuk monthly, tapi lihat strukturnya memang begitu. Dia naik, dia setiap turun dalam naik, setiap turun dalam naik, setiap turun dalam mudah-mudahan dia naik lagi. Oke. Sekarang kita lihat VPA weekly BBRI. Jadi memang weekly Wyckoff pasar saham itu umumnya berjalan di weekly. Ada beberapa saham di monthly. Kalau dia tidak berjalan di struktur besar, tidak apa-apa. Kita makan dulu struktur besar di weekly. Nanti kita entry-nya di daily ya. VPA BBRI kita lihat dulu bagaimana chart weekly-nya. Apakah ada Wyckoff struktur? Susah juga ya Bapak Ibu. Tricky juga dia. Ada struktur kecil ya inilah. Ini distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi. Ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Dia masuk ke demand zone. Mungkin ini adalah demand zone yang diambil dari sini ya Bapak Ibu. Atau di bawahnya ini ada lagi. Ya apa-apa. Sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya strength in the returning after downtrend. Dia mengatakan bahwa candle mingguan ini ada penguatan mingguan. Mengatakan indikasi penguatan, tapi belum berhasil close di atasnya. Dia turun rapi ini sebenarnya. Volume sangat besar, spreadnya wide. Jadi tiga-tiganya ini sudah hijau ya. Trennya masih downtrend. Kita tunggu mudah-mudahan dia tidak close di weekly-nya 3050 itu. Dia tidak close, ini sepertinya ada rejection, sinyalnya juga sinyal bagus. Mudah-mudahan kalau dia turun lagi kita bottoming di sini. Mungkin dia masih bisa berjalan, mungkin nanti dia selling climax, dia akan naik dulu, secondary test baru dia jalan. Atau dia mengambil skenario sebenarnya ini adalah double bottom. Karena ini sudah ada rejection semacam stop loss hunter bagi yang give up di bawah 4.000-an, dia akan give up ini. Harusnya kita lihat monthly-nya kelihatan demand zone enggak ya? Coba kita lihat VBP monthly BBRI. Saya mau lihat monthly-nya ada demand zone enggak? Oh, tidak ada di bawah sini ya. Jadi yang mengontrol ini kalau mau ditariknya sekitar di sinilah. Ya itulah orang bilang dia akan rejection di sini. Tapi kalau saya lihat ya bisa saja sih ini kalau kita lihat ini garisnya ya. Ada demand di sini yang mengangkat ke atas. Mudah-mudahan kalaupun naik dia, ini sebenarnya kalau mau dilihat head and shoulder juga sulit juga ya. Low, ya pas saja low high dia sekarang mau untuk lower low. Kita lihat di weekly-nya dulu. Daily-nya dulu selesaikan VPA BBRI. Saya mau lihat tadi kelihatan nggak di zone-nya? Ternyata nggak. Oke, jadi ini adalah siklus sebenarnya ya, tetap ada siklus nih Bapak Ibu. Cuma dia rapi sekali. Nanti dari sini nih Bapak Ibu kita mainnya adalah kita hitung di mana ada gap ya. Jadi gap itu biasa tutup dan beruntungnya kita punya gap di sini. Jadi kalau kita main di bawah ya sampai 3.800, nanti dia kan daily-nya gini, ini kan selling climax. Ini kan auto rally. Ini kan secondary test. Jadi kalau kita lihat siklusnya, Wyckoff-nya, ini anggaplah dia marking up karena dia adalah low, high, high low, higher high, high low. Maka dia marking up, ini mungkin distribusi, lalu dia turun. Nah, ini penting dicatat sebagai gap. Artinya nanti kalau kita beli di bawah-bawah ini, dia akan ini marking down ya, karena untuk low ya markdown. Valid ya markdown ya. Jadi nanti dia ini kan ini selling climax nih Bapak Ibu ya. Dia panik, ini volumenya besar-besar ya. Jadi kita katakan sebagai selling climax. Dia naik ke atas auto rally, lalu dia akan turun ke bawah untuk retest. Kita sebut dengan secondary test. Ini baru change of character. Oke, dia akan turun ke bawah, maka masuk fase B, masuk fase C, perjalanan masih panjang ya. Ini siklus baru ya. Kalau di daily, targetnya mana? Targetnya ini. Gap. Oke. Nanti ceklah gap-gap ini, mungkin dia ada gap di situ nanti akan kita lihat. Jadi dia naik volume besar, dia turun volumenya mengecil. Jadi oke-oke saja nih Bapak Ibu. Oke, lalu kita lihat dengan VBP weekly
BBRI. Kita lihat. Oke, jadi dia tekan ke bawah, kita nggak kelihatan dimensionnya di sana. Targetnya, weekly-nya, target jangka ini di sini tadi ya, Bapak Ibu. Target kita di sini 5.900 ini ya disebut dengan sell mother candle. Kalau beli di sini, jualnya di 5.000 ini dulu. Itu dulu dimakan ya, Bapak Ibu. Oke, ini memang ada supply nanti mungkin dia naik, ini tertahan nih. Nah, baru dia ke atas. Karena ini supply orang beli di 4.700, 4.800 nyangkut semua ini Bapak Ibu dari sini. Sekarang kita lihat daily-nya VBP BBRI. Nah, kelihatannya. Jadi target kita jual itu membuat trailing frame paling tinggi di sini. Target actualnya inilah gap. Targetnya dia nutup gap aja. Nutup gap di 5.500. Udah makan aja dulu jual 50%. Jadi dia ini adalah selling climax, auto rally, di atas ada supply, dia tekan ke bawah. Nanti ini mudah-mudahan turun ke bawah, ini bisa buy on weakness ya. Stop loss di bawah ini saja. Jadi ini masih panjang ya karena memang kita baru check off karakter. Masih panjang, bisa sebulan dia baru naik ke atas. Karena kan kita mau belajar wake off, ini selling climax, auto rally, secondary test, baru fase B, disitulah. Kalau memang mau diangkat, tapi mungkin butuh waktu. Kita lihat dengan apa lagi? Wave ya, coba kita lihat wave BBRI. Jadi kalau volume price analysis itu saja. Ya wave-nya masih down wave-nya Bapak Ibu. Kemarin dia hajar kanan, untuk hari Jumat dia hajar kiri ternyata. Haki 9,9 juta lot, 41 miliar ya. Lalu kita cek dengan EVOL BBRI. BBRI ini kalau ledakan volume, tapi saya mau lihat dulu. Nanti yang lain mungkin nggak usah. Dia paling gampang untuk EVOL ini melihat ada gap atau tidak. Ini ada gap ya, ini ada gap. Gampang sekali melihatnya kalau pakai EVOL. Di sini juga ada gap, tapi dia coba tutup sekarang. Mudah-mudahan dia ke bawah dulu, baru dia naik lagi. Supaya ada low, high, ya. Jadi supaya ada struktur low, di sini ada high, ini adalah high low, baru dia higher high. Oke, nanti dia ke atas, mudah-mudahan dia ke atas untuk nutup gap ini. Targetnya bisa di situ. Kita lihat sekarang foreign flow, PIF, BBRI. Foreign flow karena memang salah. PIF BBRI. Karena mau tidak mau BBRI ini dia sangat tinggi korelasinya dengan asing. Kalau asing yang jualan panik ya turunlah ini barang. Oke, kalau kita lihat asingnya ya hari ini asingnya hari Jumat kemarin asingnya net sell 116 miliaran. Tapi dalam 5 hari sebelumnya asingnya masih ada sisa 8,39 net buy. Tapi dalam 20 hari dia 2,9 triliun asingnya net sell. Dalam 60 hari 15,74 asingnya net sell. Dalam sehari ada 22 triliun asingnya net sell. Jadi Bapak Ibu memang net sell-nya masih deras sekali. Hari ini ada perlawanan, kemarin ada perlawanan sedikit aja. Tapi kemudian net sell kembali. Mudah-mudahan dia net sell ke bawah tidak terlalu besar ya. Lalu kemudian dia naik lagi ke atas supaya terbentuk low, high, high, low, higher, high. Jadi besok kalau mau buy on weakness bisa mungkin tunggu ya di 4010 bulatin ya 4000 ke 3940 baru di bawah sini baru di paling bawah 3800 kita buy, stop lossnya 3780 ya Bapak Ibu. Jadi ini kita akan secondary karena kita nanti kalau bahaya kalau ke sana ada spring baru naik itu bahaya, cukup rentan. Oke, itu dia foreign flow-nya. Sekarang kita lanjut saham kedua, yaitu WiFi. WiFi ini Bapak Ibu, kalau baru masuk sekarang, ya telat. Harus lihat wake off-nya dulu. Wake off-nya main di weekly. Baik, kita lihat. Alert WiFi. Ya WiFi kalau wake off itu memang dia berjalan dalam senyap. Tiba-tiba dia wake off-nya berjalan aja. Nah, ini Bapak Ibu harusnya WiFi itu alert fresh-nya itu sejak bulan Juni. Jadi masuknya bulan Juni harusnya masuk. Oke, nanti kita lihat. Lalu sekarang ada alert lagi di bulan Januari 2025 tanggal 13. Oke ya, sekarang kita analisa dulu. Nanti kita akan lihat weekly-nya. Karena dia bermain di weekly, jadi alert daily-nya jauh.
Maka harus sabar. Ini sudah saya jelaskan di kelasnya. Nanti lebih detail saya jelaskan di workshop level advance, volume price analysis dan wake off structure. Kita mulai. Langkah pertama adalah kita ketik alert wifi sudah. Kita cek dengan speedo wifi. Speedo wifi, oke, dia sudah ekstrim. Jadi daily-nya dia akan koreksi ini Bapak Ibu. Terlalu greedy, nanti dia rentan untuk profit taking. Jadi nanti kalau mau dia turun ke netral, malah itu kesempatan untuk buy on weakness ya. Sekarang kita cek dengan Speedo. Bagaimana weekly-nya? Apakah terlalu kuat weekly-nya untuk ekstrim? Oh iya, sama ya Bapak Ibu. Kalau wifi Bapak Ibu masuk, rentan untuk koreksi. Jadi masuknya seperti tadi, alertnya harusnya bulan Juni. Oke, lalu kita lihat dengan Star Wifi, rotasi saham Wifi. Dia melesat sangat kuat, masuk ke langsung ke zona grid. Sekarang daily-nya kita lihat weekly-nya, Star Wifi. Seperti saya sampaikan, dia mainnya di weekly ya. Weekly Wifi juga sudah melesat di zona grid. Oke. Nah, kita lihat dulu time frame volume price-nya ya. Untuk melihat wake off-nya kita coba dari VPA, monthly, VPM, lalu Wifi ya. Nah, di sini akan kelihatan strukturnya. Jadi ya ini dia IPO. Dia angkat keras karena tren IPO lalu dia turun nih Bapak Ibu. Disebut dengan markdown. Markdown ya, ini disebut dengan markdown. Lalu dia bottoming, selling climax, tes berapa lama bulan? 2023, 2024, 2025 itu terbangnya. Kalau Juni atau Juli dia terbang ya, Bapak Ibu. Nah, itu the best time for buying untuk belinya. Jadi alertnya mulai saya sampaikan tadi, alertnya ya di bulan Juni masuknya karena lihat siklusnya. Ini adalah akumulasi dari struktur wake off ya. Dia sekarang markup low, high, low, high. Di markup. Kalau baru beli di sini, ya telat lah. Ya, harusnya belinya di sini. Ya, kalau paling nggak dari 10 alert terakhir. Oke, kita perjelas dengan weekly. VPA, weekly, wifi. Nah, lihat. Ini adalah marking down. Ini adalah selling climax authorization. Ini adalah siklus kecil. Nah, ini adalah April, Mei. Nah, ini adalah alertnya sudah ada di sini. Sebenarnya berarti dulu di April atau Juni sudah ada. Nah, belinya harusnya di sini. Ada alert ini di sini Bapak Ibu. Kenapa? Ya, di sini mulai ada kelihatan up ya, mulai ramping up, lalu berjalan sudah weekly-nya. Jadi belinya harusnya di bulan Juni dari yang tercatat terakhir ya, 10 alert terakhir. Sebelumnya mungkin sudah ada alert di bulan April. Kalau lihat ini ada ini di sini karena dia adalah the best time for buying di sini. Ini wake off-nya ya, ini akumulasi, ini marking up. Nah, ini terlalu greedy, dia harus turun karena sudah levelnya sudah kena supply di sana. Ya, kalau mau kejar serang janganlah, dia bisa turun dulu baru dia naik lagi nanti. Oke, kenapa? Di sini sudah ada ramping down. Ya, sudah ada ramping down. Ini naikkan dia sangat ekstrim tapi volume di sini ramping akumulasinya juga tidak banyak. Artinya ini warna biru dia terjadi cun. Naik sudah ada supply yang private taking di sini. Kalau masuk nyangkut lah ya. Jadi harusnya belinya di sini. Kalau beli di sini dia tidak nyangkut Bapak Ibu. Kalau beli di sini ya bisa rentan nyangkut. Oke, sinyalnya untuk weekly authorized bullish sign. Memang sinyalnya besar, belum buying climax ya. Jadi kalau mau turun mau menunggu buy on weakness ya tunggu saja di level-level bawah karena belum sudah weekly-nya sudah ekstrim, dia akan turun dulu nih. Tapi belum buying climax ya. Volumenya maaf. Volumenya sangat tinggi, white dan upper side semuanya sudah hijau, tapi kalau beli tunggu pullback gitu. Tunggu ini sebenarnya sudah ada indikasi, tapi kita tunggulah dia jangan hajar kanan. Mudah-mudahan dia turun dulu ke bawah. Turun sampai sebawah-bawahnya lah. Sekarang kita lihat di daily VPA Wifi. Ya, jadi alertnya itu di bulan di sini nih harusnya kita belinya. Sekarang udah naik, dia berjalan, sekarang naik ke atas. Nah, nunggunya di mana? Ini ada gap. Mudah-mudahan dia turun sampai bawah lah. Ada gap kan? Ada utang, gap, ada gap, ada gap. Nah, ini kalau turun nunggu di bawah lebih afdol nih Bapak Ibu. Oke, ini juga ya akumulasi, dia mulai turun. Di sini sudah ada buying climax ya. Intinya kalau udah naik-naik di sini sudah buying climax, dia akan turun dulu.
Nah, ini ada indikasi profit taking ya Bapak Ibu, sinyal kemarin-kemarinnya. Untuk hari Jumat tidak ada sinyal, volumenya tidak besar, close-nya mid, berarti sudah ada supply masuk. Jadi sebenarnya kemarin ada sinyal ini Bapak Ibu, begitu udah naik saya launch ini karena ada sinyal. Kita cek dengan VBP weekly WiFi. Ini ya jauh ya Bapak Ibu, nggak kelihatannya Bapak Ibu, masih biar turun. Jadi kalau supply zone demand zone-nya ada di sini. Kita lihat dengan VBP WiFi. Kalau mau masuk, saran saya tunggu di gap. Gapnya mana? Ini. Ya, biarkan dia turun ke bawah. Nah, nanti kalau turun ke bawah, ini ada demand zone ya Bapak Ibu. Kalau saya nggak berminat ya, karena lihat ini nggak berminat bentuk seperti ini terlalu ekstrim, nanti dia akan turun lagi ke bawah. Karena ada gap yang akan ditutup. Gap ini nggak tahu kita akan tutupnya, bisa sehari, bisa 3 hari, bisa 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun baru nutup, kita nggak tahu. Tapi biasanya secara teori dia akan tutup. Sekarang kita lanjut dengan jangan wave lah, langsung foreign flow saja. PIF WiFi. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk WiFi. Bapak Ibu bisa lihat ya, memang asingnya keluar masuk di WiFi. Sahamnya untuk daily. Kemarin penutupan hari Jumat, kesempatan naik tinggi, asingnya jualan profit taking. Kalau Bapak Ibu mau beli WiFi, ya resikonya tinggi. Kita lebih bagus tunggu di demand zone. Ini asingnya keluar di WiFi. Kemarin 22,98 miliar, dalam 5 hari tercatat 15,44 miliar net sell. Dalam 20 hari net sell-nya ada 15,57 miliar. Dalam 60 hari tercatat minus 43,94 miliar asingnya net sell. Dalam 100 hari ada minus 32,21 miliar asingnya net sell. Jadi net sell terus semua, apalagi yang terakhir kemarin cukup besar ya. Oke, itu Bapak Ibu untuk saham pilihan Bapak Ibu yang kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk analisa saham yang ketiga, yaitu SCMA. SCMA ini grupnya MTEK ya. MTEK, Bukalapak, mereka sedang bergerak nih. Sekarang kita cek dulu alert SCMA. Oke, saya kebetulan sudah kena stop loss di sini. SCMA boleh kita katakan fresh. Terakhir dia bulan 12 dia baik kencang sekali nariknya, lalu reduksi lagi. Oke, ini mungkin kelanjutan. Oke, kita lihat chartnya dulu dengan Speedo SCMA. Karena bulan 12 tuh dia aktif sekali, mungkin koreksi dulu. Grid artinya demand lebih besar daripada supply, tetap masih. Sekarang kita lihat dengan W star SCMA. Untuk weekly-nya rotasi speedometer dia sudah kok itu ya? Salah saya. W Speedo SCMA. Kita lihat speedometer untuk weekly. Oke, weekly-nya juga berada di zona grid, artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star SMA untuk rotasi saham relatif terhadap komposit yang naik 0,66 kalau nggak salah. Untuk hari Jumat SMA-nya melemah ya Bapak Ibu. Melemah ini. Jumat menguat, dia melemah, dia berputar-putar di zona grid. Masih belum signifikan. Sekarang kita cek dengan W star SCMA. Kita lihat weekly-nya lah, mudah-mudahan stabil. Oke, weekly-nya dia masih tetap menguat. Jadi memang secara weekly sudah beberapa minggu lalu dia bergerak dari zona high. Mungkin sebelumnya dia berada di sini. Ya, berada di setelah kemarin alertnya banyak, dia melesatnya bulan Desember baru sempat melemah. Sekarang untuk minggu ini dia menguat kembali. Oke, mudah-mudahan dia tidak perlu belok ke kiri dulu, dia tetap melesat di sebelah kanan di zona grid. Oke, tetap menguat weekly-nya. Kalau kita lihat itu relatif terhadap kompositnya yang juga menguat. Mari kita lihat monthly-nya. VPA monthly SCMA. Saya nggak tahu nih sentimennya apa ya, kita lihat aja. Oh, menarik juga. Jadi dia siklus besarnya sudah terjadi ya. Ini siklus besar Bapak Ibu, marking up. Jadi yang bertanya di kelas kemarin, Pak Roy bagaimana siklus besar? Lihatnya di monthly. Lihat, ini sudah siklus besar. Dia akum distribusi. Nah, ini ada wake off lagi. Yang saya bilang wake off yang begitu dia pernah sekali terjadi siklus besar, dia tidak akan pernah lagi terjadi yang berikutnya sebesar itu. Sudah saya jelaskan alasannya kenapa ya di dalam kelas. Lalu ini ada lagi ya, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi. Nah, apakah ini marking up? Mungkin dia sampai di sini saja karena ini ada sell mother candle besar, dia makin atas. Ya, begitulah ya. Mudah-mudahan kita dapatlah. Paling enggak dia naik sampai 4.450 cukup. Dan dia ada stock split ya ini.
Kemarin ya ada volumenya sangat besar, bergerak naik. Ini adalah mungkin selling climax, auto release. Dia mainnya di daily, mudah-mudahan ada siklus kecil lagi di daily. Itu dulu kita makannya, jangan kita berharap dia sampai ke 850. Ya semampunya aja dia naik. Kita lihat dulu nanti di struktur daily. Volumenya ini ada sesuatu. Jadi Bapak Ibu kalau belajar volume price analysis, begitu melihat volume ini, wah ini ada sesuatu ini. Ya kita analisa ya, dia weekly-nya sesuatu pasti di daily-nya bisa kita jelaskan. Tidak ada sinyal, volumenya sangat besar untuk penutupan hari Jumat, artinya di atas rata-rata. Kita turun ke VPA SCMA, kita lihat struktur wake off-nya. Oh, udah jalan ya. Sudah jalan. Sudah jalan ya. Jadi mainnya di weekly, kalau di daily-nya nggak kelihatan. Ini adalah ya selling climax. Ini selling climax, dia retest ya, berarti di weekly tadi mainnya, kalau kita lihat di daily, dia sudah jalan ya Bapak Ibu. Ini adalah warning, dia sudah diajarkan kelas di warning, dia walaupun dia turun retest, ya dia tidak membentuk new low, jadi ini mungkin fase-fase B di weekly. Nah ini retest, ini sedang berjalan, dia zona akumulasinya di daily di sini. Sudah selesai akumulasinya, di sini menandakan perubahan tren. Kembali lagi ke weekly terbasah. Jadi sedikit lagi dia kalau dia naik ke atas menjadi the best time for buying, second chance to buy, mudah-mudahan dia naik. Mudah-mudahan ini kalau kita lihat tadi kan tampaknya memang tinggi, tapi kalau target ya mungkin dia bisa sampai 400. Kalau dia naik ya, kalau dia respect, tapi kalau masih berjalan mungkin dia masih turun lagi ke bawah. Karena ini kan ada siklus besar. Ini ada siklus lebih besar lagi monthly-nya. Jadi kalau di weekly-nya, di weekly tadi gimana ya? Oh, belum weekly-nya. Ya, lupa. Pantasan nggak nyambung. VPA, weekly, SMA. Nah, kita lihat weekly. Strukturnya berjalan di weekly. Ya, weekly-nya the best time for buying. Itu yang maksud saya, siklusnya berjalan di weekly. Marking down. Ini mulai akumulasi ya, di sini selling climax, auto release, secondary test. Di sini ada fase B. Di sini ya mungkin mulai the best time for buying. The best time for buying, second chance to buy. Kalau dia break ke atas, maka perjalanan ini terjadilah. Mungkin targetnya nanti kita lihat mungkin ada di 400-an. Jadi ini adalah the best time for buying. Sekarang dia turun, dia memberikan second chance to buy. Lihat volumenya, tidak bohong ya Bapak Ibu ya. Kemarin volume hari Jumat juga bagus. Berarti kita gini, ini adalah low, ini adalah high. Dia memberikan second chance to buy, high low. Dia akan naik ke atas untuk higher high. Kalau itu valid, nah fase D-nya sudah selesai, tinggal masuk fase E. Fase E, let profit run aja ke atas ya Bapak Ibu. Tapi dia nggak mungkin tegak begini, dia landai jauh lah. Oke, jadi kita bisa melihat ini terjadi fase akumulasi, mulai terjadi ada ledakan volume di weekly-nya. Nah, dia the best time for buying. Berjalan ideal sebenarnya, walaupun tidak simetris. Tadi daily tadi sudah ya, Bapak Ibu sedang berjalan. Jadi kalaupun kita mau masuk, kalau dia pun turun di zona-zona ini adalah zona demand-nya. Kita lihat zona demand di weekly, VBP, weekly MNCN. Oh, ada supply sedikit di sini. Dia akan ada perlawanan. Ini ada zona supply ya, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti dia ke atas ini akan tertahan. Untuk lanjut, targetnya ini kita tarik di sini boleh. Ini di target 1. Ini selama candle aja juga bisa jual di 500. Kalau lihat struktur besarnya, kalau di weekly, ya mudah-mudahan dia balik lagi, dia balik ke atas lah ya. Ini ada sell mother candle, ini mungkin jual 15%, 25%, 50% gitulah. Karena ini kan marking down ya. Mudah-mudahan ini akumulasi. Kalaupun masih panjang ke sana, dia baru naik. Ini weekly. Kok MNCN? Salah. VBP weekly SCMA. Pantasan kok nggak nyambung. Strukturnya pasangan ada wick off kecil tadi. Nah, ini ada wick off kecil ya. Jadi ada wick off kecilnya dia. Jadi kalau di sini sudah jalan. Pantasnya nggak nyambung. Ini adalah zona demand yang berguna untuk buy on weakness ya. Jadi dia break, dia second chance to buy. Ini tadi saya nggak kelihatan, ternyata itu target jualnya di sini. Inilah ya Bapak Ibu. Ini marking down, akumulasi, marking up, jual di sell mother candle ini. Itu dulu lah. Karena ini banyak zona supply, di sini juga bisa kalau di sellnya nggak kuat,
cukup makan di inilah ya, karena kemarin Desember itu alertnya kuat banyak sekali. Jadi kita lihat ini mungkin makan di sini dulu. Ini marking down, akumulasi, marking up sampai 280. Oke, kita lihat sekarang VBP SMA. Kenapa bisa MNCN ya? Oh, karena workshop itu ya, karena workshop kemarin. Nah, ini kita punya demand zone. Jadi Bapak Ibu, ini adalah demand zone sepanjang ini. Dia akan tes mantul. Ya, kalau masih tes, mudah-mudahan mantul lagi supaya lanjut ke atas. Karena ini stop loss-nya kalau yang konservatif di sini, agresif ini. Ya, karena low, high, high, low, high, 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 low. Nah, ini kalau dia break, maka stop loss-nya bisa naik. Ini perjalanan ya, Bapak Ibu. Kalaupun dia jebol, wah jauh nih dimensinya. Mudah-mudahan tidak jebol lah, karena weekly sudah berjalan. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, SCMA. Berikut ini chart foreign flow untuk SMA. Kalau kita lihat SMA, asingnya keluar terus ya. Mungkin dia dominansinya tidak tinggi. Asingnya net buy kecil saja, 0,13 miliar net buy. Tapi dalam 5 hari, memang dia trennya masih net sell. Ada net sell sebesar minus 28 miliar. Dalam 20 hari, net sell minus 82,02 miliar lagi. Dalam 60 hari, ada net sell minus 255,94 miliar. Dan sehari ada minus 351,52 miliar asingnya net sell. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau mau buy on weakness bisa di sini, bisa di S2, bisa S3 sampai 155. Nanti stop loss boleh di sini atau di bawah inilah ya. Jadi kita tunggu dia kalau turun ke bawah, mudah-mudahan dia naik. Jangan sampai lebih rendah dari ini, mudah-mudahan. Oke, sekarang apa lagi? Udah itu dulu ya, Bapak Ibu, untuk wake off-nya tadi kita sudah fokus. Sekarang kita lanjut ke Indi. Kita cek alert INDY. Oh, udah 41 menit ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada masalah ini. Indika ini dia tidak fresh. Alertnya sudah terus-terusan. Tanggal 9 Januari ada, tanggal 16 Januari ada. Kita cek dengan Speedo INDY. Indika berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya, Speedo INDY. Sama, weekly-nya juga. Jadi weekly-nya juga dia berada di zona grid, artinya demand-nya juga lebih besar daripada supply untuk weekly. Kita cek dengan Star INDY. Bagaimana rotasi saham Indika untuk hari Jumat? Dia mengatakan ada pelemahan sedikit relatif terhadap komposit yang menguat 0,66. Ini agak rentan ya Bapak Ibu, di daily dia sudah mulai ada supply masuk nih. Kita cek dengan W Star IND. Tapi weekly-nya masih aman. Dia kemarin akselerasi alert, tapi ini agak sedikit memendek, jarak antar bintangnya memendek. Jadi ada pelemahan sedikit lah, tapi dia sudah masuk ke zona grid. Oke, kita lihat dulu struktur besar VPA monthly IND. Oke, sepertinya wake off-nya sudah berjalan Bapak Ibu. Memang akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini siklus kecil, biasanya dia tidak sampai atas ya. Dalam perjalanan, jadi kalau kita beli sekarang, targetnya di 3000-an ini sudah bisa jual lah, anggaplah candle ini. Dan di sini dia bagusnya kalau wake off strukturnya, dia ada semacam cucuk begini. Lalu ini menjadi low, ini adalah high, ini high low. Ya, kalau dia break, maka ready to uptrend. Sekarang ready to uptrend, kalau udah close di atasnya bentuk high, maka dia sudah terbentuk uptrend. Kan di kelas kemarin kita sudah belajar ready to uptrend. Nah, ini effort to rise bullish sign, volumenya sangat besar, volumenya tinggi untuk di weekly, spreadnya juga di rata-rata, close-nya upper set tapi masih sideways untuk immediate trendnya. Volumenya besar ya, relatif ya, tinggi. Jadi siklusnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu kalau target itu bisa di sini lah ya, ini ambil candle merah ini, tarik ke target di sana. Di antara rentang ini adalah profit taking. Sekitar berapa? 3.500-an. Kita lihat weekly-nya, VPA weekly IND. Weekly-nya dia sudah the best time for buying ya Bapak Ibu. Lihat ini marking down. Kenapa marking down? Dia selalu membentuk lower low. Akhirnya dia selling climax. Auto rally secondary test. Ini adalah bulan Oktober. Dia menjadi the best time.
for buying. Jadi Indika itu sudah berjalan di bulan Oktober, dia the best time for buying untuk weekly. Setelah the best time for buying, karena ini ada semacam springnya, ya, jadi selling climax ini semacam springnya, maka dia setelah the best time for buying, kata tag apa? Setelah the best time for buying, dia akan turun, memberikan namanya second chance to buy. Oke, dia naik. Nah, sekarang dia harus close 81825 untuk pindah ke fase E. Jadi low, high, high, low. Nah, dia harus break dulu. Jadi kalau ada yang punya, tahan saja ini Bapak Ibu. Dia ke atas, ini mungkin pullback dulu. Ke mid doncian mungkin ke 1560 untuk naik lagi ke atas. Ya kan, kalau ada kesempatan turun, dia turun dulu supaya tetap berjalan. Kemarin sudah dijelaskan kenapa dia harus turun untuk mendapatkan demand. Nah, ini ada pseudo uptrust, ya tidak apa-apa Bapak Ibu, karena pseudo uptrust terjadi di fase akumulasi itu false signal ya. Oke lah, ya nggak apa-apa. Ya, volumenya besar, nggak apa-apa. Kita lihat dulu turun ke daily, VPA INDY. Oh, kalau weekly-nya sudah naik dia, Bapak Ibu. Nah, ini kalau daily-nya untuk entry. Oh, ada supply di sini, dia tertahan. Mudah-mudahan dia bisa naik. Oke, kalau begini sih stop loss masih di sini ya, Bapak Ibu. Untuk daily stop loss masih belum bisa naik. Nanti kalau dia break ke atas, stop loss baru bisa dinaikkan ke sini. Ini belum bisa naik, kenapa? Ada supply di sini. Sinyal kemarin hari Jumat, day move indicate strength, volumenya dasar rata. Jadi belinya memang di bulan Oktober. Ya di bulan Oktober ini. Di mana ya? Dia akan second chance to buy. Ini ada gap, dia naik lagi ke atas. Jadi permainannya di weekly, kalau entry di daily kita harus pintar-pintar. Ini kenaikan ini volumenya membesar, di beda ya. Rata-rata di sini kita lihat ini juga ada akumulasi. Jadi sebelum dia naik, di sini sudah terdeteksi nih ya, ada akumulatif. Lalu sekarang dia sedang akumulasi juga di atas itu. Dan ini ada demand zone, kita lihat dulu demand zone-nya pakai BBP weekly ini. Oke. Ya, dia demand zone-nya sudah weekly. Jadi mainnya di weekly ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah marking down, ini akumulasi, ini springnya, the best time for buying, second chance to buy, dia naik. Target di mana? Ini. Ini ada supply, sell mother candle, itu target jual berikutnya ini. Ya, karena ada supply di atas. Jadi, ya kalau belinya di sini, jualnya di atas ini, dia second chance to buy, kita dapat diskon kan? Dia naik ke atas, jualnya di 2400-an, atau nanti tinggi-tingginya di weekly, targetnya ada 3500 kalau pakai struktur di monthly. Kita gunakan high weekly-nya, entry-nya di daily, ya target tertinggi di monthly tadi di atas ini ya, untuk siklus kecil. Karena siklus besarnya jauh lebih di atas. Jadi marking down, akumulasi, marking up. Memang harus sabar, ini lama ya Bapak Ibu, 6 bulan, 8 bulan fasenya. Kita lihat dari VBP INDY, mudah-mudahan bisa ada demand zone untuk buy on weakness. Ini supply-nya di sini ya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu ada supply di sana, ini supply-nya. Dia tertahan sekarang kalau udah berhasil jebol main di weekly, maka kita stop loss bisa naik di sini. Karena stop loss di sini ini ada zona supply sekarang menjadi demand. Ini zona supply and demand ya. Dia bertarung. Ada supply masuk, ada demand masuk, supply masuk, tergantung mana jebol, mana kuat lah. Kalau demand lebih kuat daripada supply, sahamnya naik. Kita lihat dengan boleh wave 48. Iya ya, jadi memang upwave sekarang sudah di daily-nya Bapak Ibu, cuman kemarin hajar hari Jumat kemarin dia hajar kiri 6,2 juta lot, nilainya hajar kirinya 10,62 triliun. Oke, kita lihat foreign flow untuk Indi dengan perintah PIF INDY, Indika Energi. Baik Bapak Ibu, ini adalah chart foreign flow untuk Indika Energi. Kita lihat memang volatilitas asingnya cukup tinggi juga di sini. Kita langsung saja hari Jumat kemarin asingnya net sell. Ya, walaupun sempat sebelumnya pas alert itu dia net buy, net sell hari Jumat sebesar 5,2 miliar. Dalam 5 hari ada tersisa net sell minus 0,72 miliar, dan 20 hari net sell-nya 3,67 miliar, dan 60 hari ada 1,87 miliar asingnya net sell, dalam 1 hari minus 29,77 miliar asingnya net sell. Itu dia untuk Indika ya. Kita cek Bapak Ibu saham terakhir. Kalau saham terakhir pilihan Bapak Ibu adalah TINS ya. Kita cek alert TINS. Saya usahakan tidak lebih dari 1 jam nih Bapak Ibu. TINS Bapak Ibu boleh katakan sebelumnya TINS sudah keluar bulan 12 ada tanggal 4, tanggal 24, mungkin dia tidak fresh, ini melanjutkan tren berikutnya. Oke, kita cek aja.
dengan speedometer. Kita cek dulu speedometer untuk daily. Speedometer daily-nya tin berada di zona netral, artinya ini adalah demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya dulu, speedo tins. Speedo tins dia berada di zona fear weekly-nya. Untuk weekly sendiri berarti supply-nya masih lebih besar daripada demand. Kita lihat dengan star, rotasi saham relatif terhadap komposit, star tin. Relatif ya terhadap IHSG. Oh, tinnya sempat mau masuk tapi tertahan. Ya, ini ada border sepertinya. Dia coba mau masuk. Kalau dia berhasil masuk ke arah kanan, maka disebut dengan habis panik terlebih dahulu. Sayang belum berhasil. Ya, belum berhasil, dia malah mantul lagi. Mudah-mudahan untuk masuk. Kita tunggu, lihat weekly-nya. W starting. Dan berarti dia belum masuk the best time for, bukan, habis panik terlebih dahulu. Weekly-nya sendiri berada di zona fear. Dia mungkin akan jatuh. Masuk ke zona panik, lalu dia masuk ke zona ini. Mudah-mudahan siklusnya seperti itulah. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly tins. Ini tidak akan lepas dari kasus kong kali kong di something. Tapi kalau kita lihat weekly-nya, siklusnya seperti ini aja nih tin nih. Akumulasi. Jadi weekly-nya nanti ada siklus-siklus kecil yang kita bisa manfaatin. Akumulasi, distribusi, marking down. Ya, di sini akumulasi nanti di weekly, marking down, akumulasi di weekly, marking up, distribusi, marking down. Nah, sekarang dia sudah marking up, mungkin ada distribusi karena di sini sudah ada sinyal stepping out, lalu dia turun. Nah, di sini bisa jadi dia turun ke bawah untuk naik lagi. Faktanya dari tahun 2013 ya begitu-begitu saja ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada siklus besar, tapi lumayan nih main di daily. Nanti dia profitnya lumayan kalau main di daily ya. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly tins. Kita perkecil dengan time frame weekly. Oke, weekly sekarang yang sedang berjalan adalah marking down. Selling climax, ya dia langsung naik ke atas. The best time for buying, second chance to buy. Dia jalan pelan-pelan. Ini adalah naik ke atas. Selama dia tidak lebih rendah dari inilah ini. Agak rentan ya Bapak Ibu weekly-nya. Karena dia naik ke atas, dia tekan ke bawah. Mudah-mudahan dia tidak close di bawah 970 lah. Karena kan lower downtrend 20 hari, 20 minggu ini. Mudah-mudahan dia tidak jebol 20 minggu, 930. Kalau dia jebol ke bawah, dia bisa ke bawah lagi mengambil demand zone di bawah ini. Atau ini adalah demand-nya. Karena perilaku di sini setelah terjadi penangkapan ya dengan crazy rich pada indeks kabuk itu, volumenya memang meningkat. Lama-lama dia mereda, tapi ini ada peningkatan nih. Cuman belum cukup meyakinkan. Kenapa? Bapak Ibu lihat ini, dia cenderung ke bawah. Kalau dia cenderung ke atas gini, maka kita akan yakin itu akumulasi. Ini agak meragukan sedikit tin sini. Targetnya bisa kita lihat tingginya tadi di weekly. Di monthly ya. Jadi target jualnya itu kalau setinggi-tingginya ya di atas ini ya 2000-an lah sampai 2000 targetnya. Kita lihat di daily VPA tins. Kalau di daily, makanya saya bilang di weekly-nya tadi di daily-nya pasti berjalan satu siklus. Ini ada reakumulasi, marking up. Ini dia, ya tidak. Ya, ini adalah distribusi, ini adalah stepping out ya Bapak Ibu, uptrust bar. Dia turun, ini menjadi the best time for buying. Dia tidak memberikan secara aktual second chance to buy. Jadi dia tidak ada turun lalu dia masuk, tidak. Dia turun, coba lawan. Ini contoh dia tidak memberikan the best time for selling dan second chance to buy. Ini adalah the best time for selling. Kalau kita pasang stop loss, maka kita selamat. Tapi kalau nggak pasang stop loss akan nyangkut. Ini banyak supply ya di atas sini. Mungkin nanti ada supply besar di sini. Kalaupun target kita naik ke atas, ini akan di 1350 ini akan jadi perlawanannya. Saat ini dia ya, kalau stop loss di daily-nya jangan sampai close di bawah 990 lah. Kalau dia close, maka dia akan ngejar di bawah lagi. Kita cek demand zone-nya, VBP weekly tins. Oh, ada yang nahan. Mudah-mudahan kuat. Dari mana saya tahu? Ini dia. Ini akan menjadi penahan, Bapak Ibu. Berarti kalau lihat weekly, stop loss-nya di sini. Ini kan zona, dia akan masuk, mudah-mudahan mantul. Kalau jebol, dia akan jauh turun ke bawah. Ini fakta ini dia punya demand zone di sini Bapak Ibu. Jadi yang sudah profit taking ke atas karena ada supply di sini, maka dia akan profit taking. Ini target supply-nya.
Jadi kalau dia mau naik ke atas, kita lihat ini ada rejection atau enggak. Kalau dia tidak ada rejection, mungkin gap ini jadi target. Ini disebut sell mother candle. Jadi sampai 2000-an lah ya targetnya kalau pakai weekly. Kita pakai daily VBP Teens. Karena di 2000-an tuh ada gap itu. Oh ya? Di sini lebih jelas kita punya zona demand Bapak Ibu. Jadi ini adalah test, selling climax, auto release, secondary test. Dia mudah-mudahan berjalan. Jadi tin ini mudah-mudahan stop loss kita masih di sini karena dia baru pullback. Ini kita sebut dengan low. Ini adalah high, ini adalah high low. Ini demand zone. Mudah-mudahan sebelum dia turun tertahan di sini untuk naik ya. Jadi sempat low, high, high low. Kalaupun dia mau naik, berjalanlah pattern ini. Ready to uptrend. Kalau di daily targetnya sampai 1500 jual dulu sebagian lah kalau beli di bawah ini. Ini demand zone ya Bapak Ibu. Yang menahan. Jadi tins itu ada yang menahan dari siklusnya untuk bermain di weekly. Ini dia dimensionnya. Lalu kita cek foreign flow dengan P15. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk tins yaitu PT Timah Bapak Ibu. Dia jadi bulan Juli kalau lihat daily-nya dia naik terus akumulasi. Foreign flow-nya naik terus. Kita lihat sangat besar kemarin di bulan Oktober, November. Tetapi kemudian asingnya juga keluar, lalu sahamnya turun. Di sini untuk sampai hari kemarin hari Jumat asingnya net buy tipis aja, nggak sampai 1 miliar, hanya 0,9, hanya 0,16 miliar asingnya net buy. Dalam 5 hari tercatat masih ada net sell asing minus 19,25 miliar dan 20 hari asingnya net sell minus 77,81 miliar. Tetapi dalam 60 hari kita bisa lihat ada 20,28 miliar net buy. Ini dia. Dalam 1 hari ada 334 miliar asingnya net buy. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bukan aksi profit taking asing yang masuknya sejak bulan Juli mudah-mudahan. Oke ya, itu dia asingnya foreign flow Bapak Ibu, mudah-mudahan dia naik lagi ke atas. Kalau dia strukturnya memang ada demand-nya. Ke besok kalau mau Bapak Ibu buy on weakness bisa 1150, 1025, 1110 sampai 9950 stop loss kelihatan 990. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk tin saya rasa cukup. Semua saham kita sudah bahas. Saya menjaga supaya di bawah 1 jam. Mudah-mudahan tidak ada yang kurang. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanti. Kalau kurang lengkap, kurang jelas, Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.